Masih ada yang belum hadir? Yang lain tolong dinyalakan kameranya semua dulu. Oh, saya buka absen dulu ya. Baik, Bu. Hmm. Biomedis 3. Oke, sudah saya buka ininya ya. Absennya silahkan absen dulu. Hmm. Kalian ada berapa orang ya? 82, 81. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, saya ucapkan ini ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin dan selamat hari Lebaran ya, meskipun udah beberapa hari telah berlalu. Ya. Eh, Sekarang kalian udah kembali semua ke Samarinda ya? Belum. Suara saya terdengar kan ya? Sudah Ibu beberapa Suara saya terdengar ya? terdengar, Bu. Dengar. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa aja? Ada yang bisa sebutkan pertemuan sebelumnya yang masih ingat? Sistem reproduksi, Bu. Apa aja di sistem reproduksi kita yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Sistem reproduksi pria sama wanita, Bu. Ya, alat atau organ organ reproduksi ya, Kelamin. reproduksi. Mm-mm. Ya, jadi sebaiknya menggunakan kata reproduksi ya. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya itu kita udah mengenal organ-organ reproduksi dari wanita dengan pria. Kalau fungsi dari sistem reproduksi adalah menghasilkan gamet. Gamet itu adalah setengah dari kromosom kita ya. Jadi yang akan didonorkan ke anak gitu. Jadi setengah kromosomnya dari gamet jantan dan setengah kromosomnya dari gamet betina ya, dari ayah dan ibu. Nah, organ yang menghasilkan gamet pada
pria atau menghasilkan sperma itu namanya apa? Apa namanya? Testes, Bu. Lato-lato. Tes. Tes. Testis ya. Testis ya. Yang betul testis, bukan testes. Testis. Di dalam testis itu ada apa? Ada yang tahu? Di dalam testis ada apa? Izin jawab, Bu. Apa? Ada tubulus seminiferus, epididymis, vas Ya. deferens. Satu aja. Ada? Kalau vas deferens kan udah ke atas dia udah saluran ya. Tapi kalau yang spesifiknya di dalam testis itu berisi tubulus seminiferus ya. Ada tubulus Seminiferus. tubulus seminiferus. Jadi ada tubulus seminiferus yang berliuk-liuk ya, meliuk-liuk seperti benang. Nanti di sepanjang dinding-dindingnya itu akan dihasilkan sperma dan testosteron seperti itu. Sedangkan pada wanita itu dia menghasilkan apa? Menghasilkan Ovum. apa? Ovum. Ovum dihasilkan oleh organ apa? Apa, Dek? Ovarium. Ya, ovarium. Di dalam ovarium itu ada banyak sekali folikel ya, folikel atau bakal ovum. Nanti membelah. Nah, itu fungsi ininya ya, fungsi sebenarnya dari sistem reproduksi. Jadi dia ini berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan dan betina. Gamet jantan dan betina nanti yang akan saling membuahi yang kemudian akan membentuk zigot, kemudian akan membentuk fetus atau janin dan kemudian akan menjadi satu organisme. Nah, kita kan udah mempelajari tuh beberapa organ dan fungsinya. Sekarang kita lebih ke fisiologinya atau proses-proses yang terjadi di dalam sistem reproduksi. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih ada namanya gametogenesis ya. Gametogenesis ini berasal dari dua kata yaitu gamet dan genesis. Ya, genesis itu di mana-mana artinya suatu proses ya, suatu pembentukan, suatu pembuatan ya gitu ya. Jadi gametogenesis itu kalau kita artikan adalah pembentukan gamet. Ya, gamet kita kenal ada dua yaitu jantan dan betina, sperma dan ovum ya. Di sini ada sperma dan ovum. Nah, di sini ada perbedaan ya antara jantan laki-laki dan perempuan ya. Spermatogenesis dan oogenesis ya. Spermatogenesis berarti pembentukan sperma, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum ya. Nah, kita mulai dari ini dulu. Yang ini sudah saya jelaskan belum ya? Belum, Bu. Belum. Nah, di sini ada gambar dari tubulus seminiferus ya. Bagian dindingnya di sini kalian bisa lihat di sini ada warna biru. Ya, ini adalah basement membran atau membran basal dari tubulus seminiferus yang paling luarnya yang membungkus. Nah, di situ terdiri atas banyak spermatogonium ya. Ini namanya spermatogonium. Spermatogonium itu masih terdiri atas diploid atau 2N atau 46 jumlah kromosomnya atau 23 pasang. Jadi masih dalam bentuk sel tubuh. Ya, jadi masih dalam bentuk sel tubuh. Sedangkan nanti hasil akhirnya adalah setengah dari 2N yaitu N yang kita sebut sebagai haploid. Ya, jadi udah dipisah nanti akhirnya. Nah, proses pembentukan sperma itu diikuti dengan proses reduksi dari jumlah kromosom menjadi setengahnya. Jadi masing-masing tubuh kita itu punya kromosom sejumlah 23 pasang. Kenapa namanya pasang? Karena masing-masing ada pasangannya.
ya. Misalnya kromosom nomor 1, ya pasangannya juga ada tuh kembarannya nomor 1. Nomor 2 juga sama hingga kromosom XX atau XY, ya. Kalau XY berarti dia laki-laki. Berarti nanti ada sperma X dan ada sperma Y. Jadi terbagi tuh nanti tuh kromosom nomor 1 sampai XY itu dia akan membelah menjadi 2. Jadi terbagi hingga menjadi 23. Jadi nggak pakai pasang lagi karena nanti pasangannya berpisah. Kemana nanti pasangannya? Nanti dia memasangkan diri dengan ovum ketika terjadi pembuahan gitu ya. Jadi proses spermatogenesis itu sebenarnya intinya adalah dia mau mengurangi setengah dari jumlah kromosomnya ya, memisahkan pasangan kromosomnya tadi untuk digabungkan dengan ovum ya. Nah, ini prosesnya diawali dengan mitosis. Mitosis itu artinya dia pembelahan sel tubuh. Pembelahan sel tubuh itu artinya ya 2N, nanti jadinya 2 sel yang kromosomnya sama. Coba lihat ya, 2N nanti dia bermitosis membelah jadi 2 yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Induknya kan 2N, nanti anaknya 2, jumlah kromosomnya sama. Ya, jadi ini fungsi dari mitosis itu adalah memperbanyak sel. Jadi spermatogonium ini nanti akan dia memperbanyak diri, ya, memperbanyak diri. Nanti dia membentuk namanya, ya masih spermatogonium ya. Nanti dia membentuk spermatosit primer. Ini, ya. Nanti membentuk spermatosit primer. Nah, di spermatosit primer inilah nanti dia akan mulai bermeiosis ya, namanya meiosis. Nah, ciri dari meiosis adalah dia akan mengurangi jumlah kromosomnya menjadi setengah. Kalau mitosis tadi enggak, dia jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Tapi kalau si pembelahan meiosis itu jumlah kromosomnya nanti dia akan menjadi setengah ya, anakannya berpisah. Nah, meiosis itu ada 2 ya prosesnya ya. Meiosis 1 dengan meiosis 2. Saya nggak tahu ya kalau kalian udah pernah belajar ini di biologi farmasi ya. Jadi ada meiosis 1 dengan meiosis 2. Intinya sama ya untuk memisahkan kromosom yang berpasangan tadi. Nah, spermatosit ya, namanya spermatosit ya. Spermatosit primer ini nanti akan mengalami replikasi menjadi 4 ya, tetra ya, 4 lengannya ada 4. Kalau kalian melihat gambar proses meiosis nanti itu akan kelihatan. Nah, meiosis 1 ini nanti akan menjadi akhirnya adalah spermatosit sekunder. Ini ya. Setelah meiosis 1 nanti akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder ya. Jadi 1 spermatosit primer nanti akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder dari proses meiosis 1 dengan menghasilkan kromosom yang udah N, udah haploid. Jadi kromosomnya itu udah udah berpisah dengan pasangannya, tapi lengannya masih 4. Sedangkan lengan kromosom itu biasanya ada 2, ya. 2. Siapa nanti yang memisahkan 2 lengan ini? 2 lengan ini akan dipisahkan di proses meiosis 1, ya. Yaitu spermatosit sekunder nanti akan membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid seperti ini. Nah, spermatid ini dia udah hampir di tengah-tengah lumen ya. Lumen itu lubang. Di tengah-tengah nanti N ini akan membentuk ekor dan kepala. Prosesnya namanya spermiogenesis. Ya, jadi spermiogenesis itu artinya proses pematangan sperma dari spermatid menjadi spermatozoa. Ya, tadi dari meiosis 2 kan dihasilkan 2 spermatosit yang haploid. Nah, di meiosis 2 ini akan tadi di meiosis 2 di meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit
sekunder. Nanti spermatosit sekundernya ini akan membelah secara meiosis 2. Kan ada 2 ya, berarti nanti dia akan membelah masing-masing menjadi 4 spermatid. Ya, jadi dari satu spermatogonium ini nanti akan menghasilkan 4 sperma yang matang. Itu baru 1. Sedangkan kan si dinding-dinding tubulus seminiferus itu kan banyak banget spermatogonium, terus dia aktif membelah. Ya, stem selnya banyak di situ. Jadi banyak banget nanti itu juta-juta dihasilkan. Nah, setelah pematangan ini nanti ya sudah terbentuk nih ekornya. Ekor dengan kepalanya. Ya, kita udah pelajari minggu lalu kalau di struktur sperma itu ada akrosom di kepalanya di sini ya, ada enzim di situ, ada DNA di dalamnya, kemudian ada bagian lehernya ada kaya akan mitokondria dan ada alat geraknya ya, berupa flagel di sini. Nah, dia masing-masing ini membawa setengah kromosom dari sel tubuh kita ya, sel tubuh laki-laki. Jadi cuma bawa setengah. Kenapa ya? Karena nanti setengahnya dari ovum. Jadi satu spermatogonium itu akan menghasilkan 4 spermatozoa. Nanti dikali banyak ya. Nanti dilepaskan ke lumen ke tengah-tengah tadi, yang benang tadi nanti disimpan di epididymis, kemudian ke vas deferens baru dikeluarkan apabila ada rangsangan yang sesuai. Gitu ya. Itu proses spermatogenesis. Ini berlangsung cepat ya, beberapa hari aja. Nggak sama dengan kita wanita ya. Wanita itu siklus oogenesisnya kan lama ya. Satu telur dilepaskan, satu ovum dilepaskan itu kurang lebih kita harus nunggu 28 hari. Sampai 28 hari kita hitung sebagai 1 bulan. Ya, itu pun cuma 1 aja tuh yang matang. Tapi kalau laki-laki dia nih banyak banget yang dia bisa hasilkan. Oke. Nah, kita lihat yang oogenesis. Nanti kalian bisa lihat perbedaannya di sini ya. Nah, oogonium ya, oogonium itu sama seperti spermatogonium ya. Nanti dia adalah bakal ovum yang membelah terus-menerus. Nah, pada saat kita masih janin di dalam rahim ibu, ya, masih fetus dalam rahim ibu, oogonium ini akan membelah terus-menerus hingga umur 4 bulan. Dia sudah bisa menghasilkan 7 juta oogonium. Kalau tidak salah ya, berjuta-juta, 7 juta oogonium yang dihasilkan ketika di dalam rahim ibu ya. Jadi ketika seorang perempuan itu masih di dalam janin, oogoniumnya itu memperbanyak diri menjadi jutaan, 7 jutaan ya. Menjadi 7 jutaan ya. Kemudian nanti setelah nanti dia lahir, kemudian oogoniumnya kan udah ditetapkan jumlahnya kan ya, tapi selama perjalanan itu, selama dia lahir kemudian pubertas itu meiosis 1-nya akan terus berlanjut. Meiosis 1 di sini ada yang mati ya menjadi badan polar, ada juga yang masih bertahan hingga akhirnya oosit sekunder pada wanita dewasa itu setelah dia puber itu kurang lebih hanya sisa 400. Ketika lahir jumlahnya 5 jutaan. Kemana sisanya, Bu? Sisanya itu berdegenerasi, menghilang di dalam tubuh. Dia nasib oogonium ada 2, yang pertama dia terdegenerasi atau mati, yang kedua dia bisa menjadi ovum. Nah, hanya sekitar 400 yang bisa bertahan di dalam tubuh ya, namanya folikel. Nah, itulah nanti yang menjadi bakal ovum ya. Namanya folikel primordial. Nah, folikel ini jumlahnya 400, jadi orang tuh menopause itu sekitar umur 50-an kalau kita hitung. Jadi 1 bulan kita hitung, kita
buang satu ovum, berarti kalau hitungannya itu sekitar umur 50-an, ovumnya habis, nanti jadi menopause, udah nggak bisa lagi. Beda dengan laki-laki, selama dia masih hidup, masih dia bisa menghasilkan sperma. Makanya ini lagi apa ya? Lagi trending orang membekukan ovumnya. Pernah dengar? Shh, shh. Pernah dengar orang Luna Maya mau membekukan ovumnya? Halo? Pernah, Bu. Pernah. Kok Jiban aja sih yang terus ini yang bicara nih, yang lain mana? Pernah dengar? Kenapa? Karena ya Luna Maya takut nanti dia kan udah tua ya. Dia udah tua, nanti takutnya dia nanti menopause, berarti ya ininya, apanya, ovumnya udah nggak ada lagi. Jadi kalau dia punya ovum, ya kemungkinan mungkin bisa jadi proses eh, misalnya bayi tabung, mungkin ya. Nanti kalau udah ada dapet jodoh gitu, mungkin seperti itu. Jadi umur 50 tahun ya. Ini sudah ada yang mamanya yang menopause. Udah, Belum, Bu. belum. Ini kalian memperhatikan kan? Enggak ada suara. Jiban aja terus ini. Wush, shh, shh, banyaknya ayam. Shh, shh, shh. Tolong ya interaksi ya, supaya semangat gitu. Nanti Jiban doang yang dapat 100 ininya. Afektifnya. Hmm, di bag di bagasi motor. Oke, sampai mana tadi? Iya, sampai menopause Pembekuan, Bu. Ya, menopause. ya, menopause. Jadi jumlah oosit sekunder yang bisa dihasilkan oleh seorang wanita itu jumlahnya 400 dari berjuta-juta tadi. Ya. Nah, eh tadi udah selesai meiosis 1 ya, jadi badan dia membelah meiosis 1 sama dengan ovum ya. Ovum, sperma ya, spermatosit primer tadi membelah. Tapi bedanya di sini apa? Ya, bedanya adalah kalau di spermatosit sekunder dari spermatosit primer ini nanti ukurannya sama. Ya, ukurannya sama karena nanti menjadi sperma yang fungsional, yang fungsinya sama. Tapi kalau di oosit primer nanti menjadi oosit sekunder, itu dia jumlahnya ukuran dari selnya itu timpang banget, beda banget. Ada yang besar banget satu, yang satunya kecil banget. Cuma ya tersisa setengah DNA aja, setengah kromosomnya aja. Nah, inilah yang kita sebut sebagai badan polar. Nah, ini badan polar akan berdegenerasi atau menghilang. Kenapa? Karena oosit itu butuh ovum itu harus ukurannya besar ya. Makanya biasanya ada yang suntik-suntik itu suntik supaya ovumnya besar, supaya bisa dibuahi ya. Salah satu cara terapi untuk punya anak, misalnya dia didiagnosis misalnya ovumnya kecil ya, maka dia akan diterapi misalnya dikasih suntik hormon apa gitu ya, nanti supaya ovumnya jadi lebih besar. Karena ya ovum besar itu juga penting ya, ukurannya penting karena di situ banyak mengandung sitoplasma yang penting untuk kehidupan dari janin ya, supaya dia bisa hidup. Nah, oosit sekunder yang sudah terbentuk nanti ini akan tersimpan ya, tersimpan. Nanti dia akan dilepaskan. Nah, inilah sebenarnya Dek, ovum matang, oosit sekunder. Ya. Jadi bukan
Ya, sorry ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai di sini ya. Jadi yang dilepaskan oleh ovarium itu bukan ovum yang ini ya, bukan oosit, tapi oosit sekunder ya. Kalau yang dilepaskan oleh tubulus seminiferus udah dalam bentuk spermatozoa. Tapi sebenarnya kalau di wanita itu bukan ovum yang udah matang banget, tapi masih dalam bentuk oosit sekunder ya. Kenapa? Karena dia belum mengalami meiosis kedua. Nah, sedangkan kalau yang sperma tadi dia udah meiosis kedua, sudah matang juga, tapi kalau meiosis kedua dia tapi kalau oosit sekunder dia belum. Nanti dia memulai pembelahannya lagi ya, pembelahannya eh, berubah menjadi ovum ketika dia dibuahi. Ya, jadi ketika ovumnya udah dibuahi oleh si sperma, nanti dia akan mulai membelah lagi. Ya, membelah supaya memisahkan lagi, baru meiosis keduanya terbentuk. Ini ya, ini. Terbentuk meiosis keduanya, badan polarnya dibuang, dia bentuk lagi badan polar. Jadi intinya satu sperma satu oosit primer nanti dia cuma hasilkan satu aja ovum. Jadi 1:4. Nah, nggak bisa juga sih dikatakan 1:4 karena setiap bulan ya cuma satu yang dihasilkan. Kecuali misalnya dia punya gen yang bisa menghasilkan kiri kanan. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan si ibu bisa melahirkan kembar. Ya, jadi bisa matang tuh 2 folikel. Nah, makanya bisa jadi kembar. Nah, setelah akhir dari meiosis 1, nantilah akhir dari meiosis 1 ini si ovum dengan si sperma akan melebur. Kromosomnya menyatu. Tadi kan pasangannya pisah kan? Pasangannya pisah. Nanti dia ketemu tuh. Misalnya yang membuahi adalah sperma Y. Berarti nanti anaknya jadi XY. XY berarti laki-laki. Misalnya sperma yang membuahi ovum itu X, berarti janinnya jadi perempuan. Nah, gitu. Nanti zigot akan terbentuk. Zigot ini baru 1 sel ya. Berarti dia udah ketemu nih sama pasangannya di 2N kembali. Nah, ini sudah jadi sel tubuh. Zigot inilah nanti yang akan membelah jadi morula, blastula, ya, menjadi 2, 4, 8, dan selanjutnya hingga akhirnya turun ke ovarium lagi, ke endometrium, nanti dia nempel di sana. Begitu. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Jadi kan tadi itu mitosis pembelahan sel, tapi jumlah ikatan kromosomnya sama. Tapi itu kenapa di oogonium oosit primernya cuma 1? Mana? Oh ya, Di mitosis. oosit primernya itu sebenarnya 2 ya. Itu sebenarnya kayak ini nih. Ini mitosis spermatogonium itu nanti akan memperbanyak diri menjadi banyak. Oogonium juga sama. Ya, oogoniumnya nanti nanti akan berdiferensiasi menjadi oosit primer. Sama seperti ini kan? Ini nih spermatogonium nih. Ini juga oogonium. Jadi oogoniumnya ini udah diperbanyak. Gitu. Paham nggak? Jadi ini kan dia memperbanyak diri. Nah, ini kalau di spermatogenesis dijelaskan di sini bahwa spermatogonium itu selalu membelah pada laki-laki. Tapi kalau pada wanita, oogoniumnya ya segitu doang. Cuma sekitar 5 juta setelah dia lahir. Di dalam janin jumlahnya 7 juta, nanti ketika dia lahir, oogoniumnya sisa 3-5 jutaan. Kemana yang lainnya? Karena sisa 400 ya tadi ya. Kemana yang lainnya? Nanti dia berdegenerasi, menghilang. Seiring dia dari kecil, bayi, ya kan? Bayi sampai dia pubertas kan itu bertahun-tahun ya. Nah, selama itu nanti oogoniumnya ini akan gugur satu persatu. Hilang satu persatu. Nanti oogoniumnya akan matang menjadi
Ovum itu ketika pubertas. Pubertas kan diawali dengan haid pertama. Nah, kalau udah haid itu berarti oogoniumnya ini sudah bisa jadi ovum, sudah bisa gede. Sebenarnya kalau dari literatur yang saya baca itu katanya si oogonium itu nanti ini sebenarnya dia menghasilkan oosit sekunder ya atau ovum yang dilepaskan ini tapi kecil kecil. Sedangkan untuk kita wanita supaya ovumnya matang itu harus besar. Ya harus besar. Makanya dia nih pembelahannya timpang ya. Pembelahannya timpang. Jadi yang dipisahkan cuma kromosomnya aja, sedangkan sisa-sisa selnya itu diambil sama yang dominan ini, yang oosit sekunder. Jadi sebenarnya sama aja ya, oogonium nanti membelah jadi banyak. Tapi kalau di wanita oogoniumnya tuh udah ditentukan segini doang nih jatahmu. Nanti habis ya udah. Jadi menopause. Jadi yang di sini adalah spermatogonium ya, yang mengalami diferensiasi menjadi spermatosit primer. Jelas, Theodora? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Saya lanjutkan ya. Saya senang ya kalau kalian aktif bertanya, menjawab kalau saya misalnya melempar pertanyaan meskipun salah itu saya semangat ya, berarti kalian memperhatikan. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi ya, ini yang saya bilang tadi. Oogenesis ini adalah fetal period. Fetal period. Fetal itu berarti selama kita masih di kandungan ya. Jadi perjalanan kita menghasilkan ovum itu luar biasa lama, tidak seperti ya. Jadi proses miosisnya itu terhambat ya. Miosisnya itu terhambat ketika di fase, masih ingat? Nah, kalau proses meiosis satu pada si oogenesis itu nanti profase satunya dia terhenti di situ. Nanti ketika dia puber, ada lonjakan hormon terjadi, maka profasenya akan lanjut lagi hingga membentuk ovum yang matang ya. Jadi satu oosit primer ini dari satu oogonium ya, nanti ujungnya ya cuma menghasilkan satu ovum aja. Ya, satu ovum ketika dibuahi. Nah, ini dia ya. Ini namanya follicle primer ya. Ini follicle primer nanti akan berubah menjadi follicle sekunder, kemudian akan matang, nah menjadi ovulasi. Nah, nanti kita lihat tuh siklusnya seperti apa. Gitu ya. Jadi ini kecil banget nih. Kecil. Gitu. Nah, ini kita lihat ya siklus ovarium. Jadi kita nggak ada siklus sperma ya, nggak ada. Yang ada siklus ovarium. Dua lagi ya, siklus ovarium dengan siklus menstruasi. Jadi mohon difokuskan. Ada dua di sini. Ada siklus ovarium dan ada siklus menstruasi. Siklus ovarium berarti di organ mana terjadi siklusnya? Di ovarium. Siklus menstruasi berarti di mana terjadi siklusnya? Rahim, Bu. Di rahim, betul. Rahim. Tapi siklus ovarium sama siklus menstruasi itu nanti dia saling ini berkaitan ya, sejalan gitu. Oke. Nah, ini penting ya untuk kalian pahami. Ini sampai jam berapa, Dek? 1.40 ya. Betul?
Nah, ini kita mulai dari ada fasenya ya. Ada fase folikular, ada fase ovulasi, dan ada fase luteal. Ada 3 ya. Nah, di dalam tubuh di dalam ovarium ya, di dalam ovarium wanita dewasa, berarti yang sudah puber ya, yang sudah puber eh, banyak folikel primernya seperti ini ya, yang jumlahnya 400-an lebih ya, yang jumlahnya 400-an lebih. Ada namanya oosit primer di sini. Oosit primer yang nanti ini oosit primernya akan memulai pembelahan meiosis satunya, melanjutkan meiosis profase dari meiosis 1 setelah dia lahir ya. Nah, ini akan eh, memulai matang ya, antri mereka nih, karena kan jumlahnya banyak, jadi antri setiap bulan oosit primernya. Misalnya nih dapat giliran yang ini nih, yang ini. Nanti dia akan memulai pembelahan. Coba lihat di sini. Yang tadinya selapis tiba-tiba jadi banyak. Kenapa? Pengaruh apa, Bu? Karena ada pengaruh dari FSH. Ya, itu namanya fase folikular. FSH atau follicle stimulating hormone. Di mana dihasilkan FSH? Ada yang tahu? Di mana dihasilkan FSH? Halo, di mana, Dek? Hipotalamus, Bu. Di mana? Hipotalamus gak, Bu? Hipotalamus. Setelah hipotalamus apa? Pituitari, Bu. Kelenjar Apa? Eh, apa ya, Theo ya? Suaramu ini putus-putus. Di mana? Kelenjar hipofisis, Kak, Bu. Iya, hipofisis. Posterior atau anterior? Anterior ya. Jadi ada FSH kan sama LH ya, dihasilkan oleh hipofisis anterior. Yang dihasilkan di hipotalamus adalah GnRH ya. Nah, fase pematangan ini oosit primer, FSH itu artinya follicle stimulating hormone. Jadi dia merangsang pembelahan sel-sel yang ada di satu oosit primer ya, yang ini. Nanti dia membentuk zona vellucida di sini sama zona granulosa nanti. Zona-zona yang lainnya. Karena ada FSH, dia milih satu nih. Nanti dia besarkan menjadi lebih besar seperti ini. Ya, menjadi lebih besar hingga akhirnya masuk ke fase ovulasi. Ini dia fase ovulasi. Jadi fase folikular itu mulai dari fase pembentukan zona pellucidanya yang banyak. Jadi dia membelah jadi banyak hingga folikelnya jadi besar ya, jadi besar. Jadi dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini namanya fase folikular. Nanti dia matang, folikelnya matang ketika ukurannya udah besar banget kayak gini ya, folikelnya ya. Mana ovumnya, Bu? Ini ovumnya nih. Bukan ovum namanya, masih oosit sekunder. Tadi dari primer menjadi sekunder. Dibelah ya. Nah, ukurannya 12 hingga 16 mm ininya. Diameternya. Besar nggak? Sekitar 1 senti ya. Besar banget. Nah, di dalamnya ini ada cairan yang mendukung untuk pembelahannya nanti ini. Nah, coba lihat di sini setelah fase folikular, di fase folikular juga akan diproduksi estrogen ya. Estrogen itu untuk apa? Estrogen nanti berpengaruh ke endometrium atau ke rahim. Dia berfungsi untuk membuat endometrium itu membelah jadi tebal. Ya, jadi tebal. Untuk apa ya? Karena dia mempersiapkan untuk si janin nanti kalau ada yang buahi. Tuh.
Nah, jadi dia bersamaan dengan siklus menstruasi. Nah, setelah itu, setelah matang, nanti terjadi lonjakan LH. LH itu luteinizing hormone. LH tiba-tiba jadi tinggi seperti ini. Konsentrasinya jadi tiba-tiba tinggi. Hari ke-14. Hari ke-14 tiba-tiba tinggi. Yang tinggi itu tadi yang menyebabkan isinya jadi pecah ya. Ini permukaan ovariumnya ini jadi pecah. Nah, inilah namanya ovulasi ya, atau namanya proses pelepasan ovum. Meskipun sebenarnya belum matang, masih oosit sekunder. Ya. Kapan dia matang, Bu? Kapan dia dikatakan ovum? Nanti ketika ada sperma yang membuahi dia, barulah dimulai lagi tuh pembelahannya menjadi ovum, matang. Kalau nggak ada yang buahi, maka namanya oosit sekunder terus. Nanti dia menghilang dari tubuh kita ketika tidak ada yang membuahi. Misalnya belum ada suaminya, ya, tidak ada yang membuahi. Maka selamanya ya oosit sekundernya ini tidak akan memulai mematang menjadi ovum. Meiosis 2-nya nggak akan dimulai, gitu. Ya. Jadi ini ovumnya akan dilepaskan kemana? Ke organ apa dek namanya? Tuba falopi atau oviduct. Ya, yang nangkap nanti ya, yang ada salurannya. Nanti ditangkap di situ, ya. Kemudian selanjutnya adalah fase luteal. Fase luteal itu di sini ada dua kemungkinan ya. Setelah ovum itu dilepaskan ada dua kemungkinan. Apa kemungkinan yang pertama? Dia dibuahi ya. Kemungkinan yang pertama dia dibuahi. Ketika dia dibuahi maka siklusnya ini berhenti selama 9 bulan setelah janinnya lahir. Maka oosit primer ini ya tertahan. Nggak ada yang membesar lagi. Gitu. Ya. Nanti jadi dia ovum, jadi janin, maka semua siklusnya ini berhenti selama ada janin. Gitu. Yang kedua, dia nggak dibuahi, misalnya masih gadis nih Bu, seperti kalian ya, masih gadis, belum punya suami misalnya. Nggak ada yang buahi, nggak ketemu, nggak terjadi fertilisasi. Apa yang terjadi makalah masuk di fase luteal. Fase luteal itu ditandai dengan si folikel tadi ini, lihat folikel ini, folikel yang sudah ditinggalkan oleh si ovum, ya kan? Paham? Lihat, ini folikel ini yang sudah ditinggalkan oleh ovum, nanti berubah jadi badan kuning. Ini nih, yang warna kuning nih. Ya, kalau besarnya kayak gini nih, ini nih. Jadi ini folikelnya, ada ovum di dalam. Setelah ovumnya dilepaskan, dia ditinggalkan oleh ovum, folikelnya berubah menjadi badan kuning. Badan kuning itulah yang kita sebut sebagai corpus luteum. Corpus luteum, kenapa Syifa? Syifa Kamila Salsabila. Maaf Bu, kebuka mic-nya. Oke, paham ya? Paham ya? Jadi jangan sampai saya teriak-teriak aja di sini kalian nggak paham. Lanjut ya, jadi corpus luteum tadi adalah folikel bekas ya, bekas dari ovum. Ketika folikelnya ini yang besar tadi ditinggalkan oleh ovum, hari ke-14 ya. Hari ke-14, nanti hari ke-15 setelah dilepaskan dia berubah jadi badan kuning. Ini namanya corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan banyak hormon progesteron. Jadi kalau yang pertama tadi fase folikuler dia dihasilkan banyak estrogen. Setelah dia berubah jadi badan kuning, dia berubah menjadi badan kuning, nanti dia menghasilkan banyak hormon progesteron. Untuk apa hormon progesteron itu? Untuk menghasilkan
untuk mempertahankan penebalan dinding rahim. Gitu ya. Untuk mempertahankan penebalan dinding rahim. Ya. Terus apa lagi yang terjadi? Ketika tidak ada yang membuahi, korpus luteumnya ini akan menjadi korpus albikan. Korpus albikan itu warnanya udah pudar, jadi warna putih. Korpus albikan warnanya putih, berarti hormon progesteron yang dihasilkan itu sudah sedikit. Apa tadi fungsinya progesteron? Mempertahankan penebalan dinding rahim. Kalau tidak dipertahankan penebalan dinding rahim, maka dinding rahimnya jadi apa? Jadi luruh. Jadi luruh gitu. Jadi karena korpus luteumnya ini tadi berdegenerasi, jadi korpus albikan dan hormon progesteronnya itu yang dihasilkan turun drastis, sedangkan fungsinya adalah untuk mempertahankan penebalan dinding rahim, luruh deh, haid deh, gitu. Siklusnya dimulai lagi dari awal, haid lagi dia, gitu. Itu efeknya ke rahim ya. Tapi ini di ovarium ya. Nah, korpus albikan tadi akan menghilang di dalam ovarium. Di sini ya, menghilang. Dimulai lagi siklus selanjutnya, ambil lagi yang satu. Hingga terus-menerus seperti itu sampai habis. Atau misalnya dia hamil. Nanti beda cerita lagi kalau dia hamil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ada 3 ya, fase folikular itu fase pematangan ovum, folikel, kemudian fase ovulasi itu fase ketika ovum itu dilepaskan, dan yang terakhir adalah fase di mana dihasilkan banyak progesteron ya. Dihasilkan banyak progesteron untuk mempertahankan penebalan dinding rahim. Ya, seperti itu. Kalau ada yang buahi, lain lagi ceritanya. Itu. Nah, nanti dia akan nyambung dengan siklus menstruasi. Jadi ini ya. Korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan, kemudian akan berdegenerasi. Nanti degenerasi berarti dia hilang. Dimakan sama makrofag, diurai gitu. Nah, selanjutnya ini adalah siklus menstruasi. Ya, ini siklus menstruasi. Siklus menstruasi ada 3 fase juga. Yang pertama fase haid, yang kedua fase proliferasi, yang ketiga fase sekretorik. Ya, sama tadi ya. Yang kalau ini nih fase siklus ovariumnya tadi bagian atas sini ya. Ini siklus ovariumnya. Jadi mereka nih saling beriringan, ovarium dengan rahim, uterin ya. Nah, folikel primordial nanti akan ini kan sama FSA ya. FSA akan membuat sel-sel yang di sekitar ovum itu jadi banyak ya oleh FSH. Nah, itu dimulai ketika kita udah haid. Misalnya nih kan tadi korpus albikannya tuh udah mati, udah hilang. Nanti ngambil lagi nih folikel lain yang antri. Nah, jadi ketika kita lagi haid ya, fase haid, maka si folikel primer ini akan dirangsang kembali untuk menjadi besar. Fase haid itu ditandai dengan konsentrasi estrogen dan progesteron yang turun. Ya. Kenapa ya? Karena ini kecil ya. Ini kecil. Karena dia kecil, maka estrogen sama progesteron yang dihasilkan itu juga sedikit. Ya. Karena sedikit ya, karena yang menghasilkan estrogen sama progesteron adalah folikel-folikel ini. Gitu ya. Nah, fase menstruasi itu biasanya 7 hari
ya, rata-rata 7 hari. Ada yang 5, ada yang 10 ya, tergantung. Fase menstruasi itu artinya fase peluruhan. Dinding rahim, ini tadi yang udah tebal, meluruh. Ditandai dengan produksi prostaglandin. Prostaglandin itu untuk apa? Prostaglandin untuk supaya ada kontraksi di situ. Supaya mengeluarkan sisa-sisa rahim ya, endometrium yang menebal. Gitu. Nah, 7 hari ya. Nah, kemudian setelah fase menstruasi nanti dilanjutkan pada misalnya ya hari ke-8 hingga hari ke berapa ya? Hingga hari ke mana ya? Hari ke-17 18 lah gitu. Nah, fase ini ya namanya fase proliferasi. Ditandai dengan estrogennya banyak. Kenapa estrogennya banyak, Bu? Karena ini nih folikelnya besar. Folikel besar ini namanya folikel degrafian ya, grafian. Folikelnya besar, ada ovum di dalam, berarti ada estrogen juga banyak. Estrogen ini akan menyebabkan dinding rahim itu mulai membelah menjadi tebal. Merangsang pembelahan sel-sel epitel ya. Jadi itu sel-sel epitel di situ. Ya, di sini mulai sama pembuluh darah dikembalikan. Ya, kemudian setelah tebal menebal, setelah hari ke-14 terjadilah ovulasi. Ini ovulasi nih pada fase siklus ovarium. Nah, masih menebal itu ya, masih menebal. Masih ditebalkan. Setelah tebalnya cukup, nanti masuklah di fase sekretorik. Kenapa namanya fase sekretorik? Karena pada fase ini endometrium ini aktif mengeluarkan mukus, mengeluarkan makanan yang kira-kira akan dibutuhkan ketika terjadi pembuahan. Jadi di sini tuh biasanya dimulai ketika kira-kira nih ovum udah dibuahi gitu. Ya. Di sini sudah menjadi korpus luteum bagian ovariumnya. Nanti dia menghasilkan progesteron dan estrogen. Yang paling banyak adalah progesteronnya. Untuk apa? Untuk mempertahankan penebalan endometrium. Yang kaya akan pembuluh darah. Nanti dia akan mengeluarkan glikogen juga. Glikogen itu tadi yang saya sebut sebagai makanan buat si ovum kalau dia berubah menjadi janin. Kalau dia dibuahi. Karena tidak ada yang buahi, ya, karena tidak ada yang buahi, maka korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan inilah nanti tidak menghasilkan estrogen sama progesteron, jadi drastis turunnya sehingga mulailah siklus pertama lagi, haid lagi kita. Udah mulai lagi tuh PMS tuh. Ya. Gitu. Nah, ini ada siklus hormonnya ya. FSH naik di sini. LH itu melonjak ketika hari ke-14. Jadi pertanyaan saya adalah, kapan masa subur? Ada yang bisa jawab? Jadi kapan masa subur seorang wanita? Hari keberapa? Ini kan ada hari 1 sampai ke 28. Kapan masa suburnya seorang wanita? Kapan kira-kira? Apa artinya? Habis menstruasi nggak sih, Bu? Apa? Lani? Lani berapa Lani? Sehabis menstruasi, Bu. Iya, hari keberapa kira-kira? Hari keberapa? Ini kan ada hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 28. Hari ke-10 sama 17, Bu. Antara hari itu. Hari ke-10 sampai 17. Kenapa? Kenapa, Fitri? Tidak apa-apa, kita diskusi ya. Kita diskusi. Kenapa kira-kira?
Kenapa kamu bilang 10 sampai 17 antara itu? Ada yang lain? Fitri atau siapa? Izin menjawab, Bu. Iya, Fitri lagi nih. 14, Ibu. Kenapa? 14. Berapa? 14, Bu. Iya, 14. 14 ya. Ovulasi. Pada saat terjadi ovulasi, ya kan yang mau jadi janin kan munculnya di hari ke-14. Jadi masa suburnya di sekitar segitu. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa ovum itu yang sudah dilepaskan itu akan bertahan kurang lebih paling lama 2 kali 24 jam. Jadi bentar doang dia. Sehari juga bahkan udah hilang dia. Udah hilang. Nah, beberapa ilmuwan itu ada yang berpendapat bahwa masa subur itu di antara 2 hari sebelum masa ovulasi dan 2 hari setelah masa ovulasi. Jadi sekitar di 12 sampai 16 ya. Jadi nanti kalau kalian mau bikin anak ya, program kehamilan ya, nanti ya bikinnya di sini di antara ini. Tapi jangan keseringan juga karena kualitas sperma akan menurun kalau terlalu sering dikeluarkan. Gitu ya. Jadi nanti bisa nih kalau sudah nikah nanti mau bikin anak ya harus tuh tahu masa ovulasi istrinya kapan. Saya nih misalnya nih kamu perempuan berarti ya tahu ada kode sama suaminya. Ini masa ovulasi. Biasa juga orang deteksi dengan suhu ya. Kalau suhunya meningkat beberapa derajat di pagi hari, maka itu ditandai dengan itu tanda-tanda dari ovulasi. Gitu. Jadi sekitar di sini ya. Kenapa, Bu? Karena sperma itu bisa menunggu ya. Misalnya dia udah nunggu di KP 2 hari dia untuk ketemu sama si ovum. Udah ketemuan di titik temunya. Atau sekalian ovum yang nungguin dia, tapi ovum nggak bisa nunggu lama-lama. Dia paling bisa 2 kali 48 jam, paling lama ya. Biasanya juga sehari udah hilang dia. Nah, setelah itu, hari ke-17 dan selanjutnya itu udah nggak subur lagi. Makanya biasanya ada yang memanfaatkan sebagai KB alami ya. Jadi dia menghindari berhubungannya di masa ovulasi. Nanti bagian-bagian sini yang sudah lewat masa suburnya baru ini ya. Biasanya metode KB alami seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi ada berapa fase? Ada 3 ya. Tadi sama juga dengan siklus ovarium. Jadi jangan terbalik-balik nanti. Nanti di ujian itu akan saya masukkan dua-duanya, siklus ovarium dengan siklus menstruasi. Intinya bahwa kalau dia bilang menstruasi berarti ada siklus haidnya. Siklus haid itu biasanya 7 hari. Biasanya tuh ada yang nanya itu mahasiswa. Bu, kalau haidnya 14 hari normal nggak, Bu? Kalau saya haidnya 3 kali sebulan, bisa nggak, Bu, punya anak? Biasanya gitu, mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Ya udahlah. Oke. Ibu, Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Jadi kalau misalnya kita haid dalam sebulan itu 2 kali, berarti itu nggak subur gitu nggak, Bu? Atau gimana, Bu? 2 kali sebulan, tapi tanggal berapa? Misalnya
Awal atau akhir atau 14 hari haid lagi. Gimana? Kayak awal tuh haid, Bu. Terus akhiran tuh haid lagi, Bu. Gitu nah, Bu. Berarti siklusmu pendek. Siklusmu di bawah 28 hari. Itu masih normal. Karena siklus orang itu beda-beda. Saya misalnya siklus saya biasa 26, 28, 30, biasa 25 juga. Nah, ada juga teman yang siklusnya 30, 35, 40 hari. Jadi siklus ininya lama. Yang nggak bisa hamil itu adalah yang nggak pernah haid sama sekali. Gitu. Atau misalnya ada yang haidnya seminggu sekali, seminggu lagi, haidnya seminggu. Seminggu berhenti, seminggu haid lagi, minggu depan haid lagi. Nah, itu sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Ya, biasanya gitu. Atau misalnya ada yang haidnya enggak teratur. 3 bulan sekali itu masih normal ya, yang penting haid. Yang penting dia bisa haid. Kalau dia haid, berarti masih bisa melahirkan. Kalau enggak haid, hamil ya maksud saya. Kalau enggak haid, berarti ya enggak ada ovum dalam tubuhnya. Enggak bisa ini, ya Kak. Berarti dia otomatis mandul. Karena orang yang haid itu berarti itu tandanya dia bisa menghasilkan keturunan, tapi belum tentu juga. Banyak faktor gitu. Oke. Kalau ini deh pertanyaannya buat laki-laki. Kira-kira kalau wanita haid, kenapa dia kesakitan? Ada yang mau bertanya lagi. Jawab siapa nih? Cowok-cowok nih. Ada Niko, ada Ziban, ada Willy, Adam. Kenapa? Ada Mitosi. Ayo dong. Ada Yotam. Coba dong. Ada yang bisa jelaskan kenapa kira-kira orang wanita haid itu dia kesakitan? Wanita haid itu seperti orang sakit gigi. Rifki, coba dong, siapa yang bisa kita diskusi gitu? Khairul. Ibu, mau tanya lagi boleh nggak, Bu? Boleh. Kan di dokter itu kan, Bu, ada dia itu dikasih kayak suntik gitu nah, Bu. Itu suntik itu yang disuntikan di perut. Nah, itu program hamil kah, Bu, atau apa, Bu? Biasanya sih program hamil buat membesarkan ovumnya dia. Besarkan ovum. Biasanya yang lagi mau diambil ovumnya. Jadi kan in vitro. Bayi tabung. Bayi tabung kan ovumnya diambil, spermanya juga diambil, dibuahkan di cawan Petri. Cawan Petri kan. Jadi ovum sama spermanya ketemu, disuntikan tuh spermanya masuk ke dalam ovumnya. Ovum itu kan harus besar. Nah, kalau dia didiagnosis misalnya, Bu, kita belum bisa ngambil ovumnya, Bu, karena ovumnya kecil. Jadi Ibu harus terapi dulu supaya ovumnya jadi besar. Kalau ovumnya besar-besar, baru kita bisa angkat ovumnya. Nah, biasanya dia terapi sudah tuh suntik-suntik. Biasanya hormon, estrogen kah, progesteron kah, atau ada senyawa lain yang disuntikan supaya bisa merangsang folikel tadi itu supaya jadi lebih besar. FSH ya, jadi lebih besar. Makanya biasanya dia dipanen ovumnya. Alhamdulillah Bu, katanya biasanya gitu ya. Alhamdulillah Bu, ini ovumnya ada 5 yang besar-besar. Berarti 5-5-nya itu nanti akan diambil. Nah, nanti diambil, disimpan, dibekukan. Nanti misalnya si ibunya ini, ya dok, saya mau anaknya 1 aja dulu dok. Ya udah diambil 1 aja dulu, dicoba. Kalau misalnya tidak berhasil, ya dicoba lagi sama ovum yang satu-satunya lagi nih ya.
Karena ovum itu orang bayi tabung itu biasanya banyak itu yang diangkat. Kayak pernah dengar, pernah nonton podcastnya si siapa sih itu? Saskia Sungkar. Nah, itu dia sampai ovumnya tuh sisa satu. Nah, inilah yang berhasil. Ovumnya sisa satu. Karena yang diangkat tuh banyak. Jadi terapi biasa tuh yang suntik-suntik itu untuk membesarkan ovumnya. Karena ovum itu harus besar supaya bisa dibuahi. Gitu. Sel yang paling besar yang dimiliki oleh manusia adalah ovum. Oke, Ibu, bisa ya? saya mau ngejawab tadi Bu, pertanyaan Ibu kenapa Jiban. haid sakit. Coba. Jadi menurut saya kenapa haid itu sakit? Pertama kan haid itu gara-gara apa sih namanya dinding rahimnya itu meluruh. Jadi pada saat dinding rahim meluruh itu kan pasti otot rahim itu dia kontraksi gitu nah Bu. Jadinya itu yang menyebabkan perut itu sakit karena dia kontraksi terus tuh kayak kram jadinya gitu. Betul. Pertanyaan saya, apa tadi yang menyebabkan senyawa apa tadi yang menyebabkan si ini berkontraksi, rahimnya berkontraksi? Hormon Ada gak sih Bu? Ada tadi yang saya sebutkan. Produksi prostaglandin, Bu. Iya, Itu Bu, betul. produksi prostaglandin. Betul ya. Tadi jawaban Jiban udah betul banget ya. Jadi ketika sama ya seperti luka di jari itu tuh menghasilkan prostaglandin deh. Prostaglandin itu adalah sinyal nanti yang akan dikirim ke otak sebagai rasa nyeri. Sama juga seperti orang yang haid. Sama juga seperti orang yang sakit gigi. Orang sakit gigi sensitif nggak? Sensitif. Sensitif. Sama tuh orang haid juga begitu, uring-uringan. Faktor emosional berkaitan dengan turunnya hormon estrogen, progesteron gitu. Oke, terima kasih Ziban ya. Lanjut ya, saya lanjutkan. Ini ada video apa nih? The menstrual cycle begins with ini. menstrual bleeding, marking the follicular phase's first day. When the follicular phase begins, levels of estrogen and progesterone are low. As a Ini result, fase the top layer of folikuler the uterus's atau lining siklus break down and are siklus shed apa as itu? menstrual Siklus bleeding ovarium ya? occurs. About this time, the pituitary gland starts sending follicle-stimulating hormones to your ovaries, FSH ya. stimulating the development of 5 to 20 follicles in the ovaries. Ya, 5 sampai Each 20 follicle folikel. contains an immature egg and produces Nanti estrogen. dipilih. One follicle will soon begin to grow faster than others. This is called the dominant follicle. As the follicle grows, the levels of estrogen in the blood rise significantly. Estrogennya This increase karena in ya itu estrogen tadi begins to hormon inhibit the yang secretion of the dihasilkan. follicle-stimulating hormone. The fall in follicle-stimulating hormone allows smaller follicles to die off. They are, in Jadi effect, kenapa starved of moodnya cewek follicle-stimulating itu hormone. naik turun ya karena The hormonnya juga naik increasing amount turun of nah estrogen selama in your sebulan body itu. also ensures that the lining of your womb Nah, begins ini with endometrium nutrients ya. and blood. Ini This is so that if you endometrium, do get estrogen pregnant, the menyebabkan fertilized egg will have dinding everything rahim it needs itu to grow. menebal. The ovulatory phase begins with a rise in the levels of Nah, kemudian luteinizing ada hormone fase and ovulasi. follicle-stimulating hormone. Fase ovulasi yang The warna surge of the biru itu luteinizing adalah hormone LH, triggers one of the most luteinizing prominent hormone. follicles to pop open and release its egg, Tuh, dia which lepas. heads into the fallopian tube and starts its journey towards the uterus. Ovulation usually occurs 16 to 32 hours after the beginning of the surge, around day 14 of the menstrual cycle. During the luteal phase, the levels of the luteinizing hormone and follicle-stimulating Jadi hormone ininya nanti increase. hormon The LH-nya ruptured follicle turun. closes after releasing the egg and forms a corpus luteum, Nanti which folikelnya produces yang estrogen ditinggalkan and berubah jadi progesterone, corpus which luteum. causes the lining of the uterus to thicken even more. Jadi dia If an egg is fertilized, memperkaya progesterone si supports progesteron early tadi ya, pregnancy. dia But membuat if no ini tuh lebih fertilization occurs, lebih the bagus. corpus luteum will break down between 9 and 11 days after ovulation. This results in a drop in estrogen and progesterone levels, bringing us back to the first stage of menstruation if no pregnancy has occurred. Ya, jadi setelah hari Thank you for ke-28, watching this video. setelah hari ke-28 nanti dia ini meluruh ya. Apa ini? Ini pengaruhnya ya, pengaruh dari beberapa hormon yang saling berkaitan. Ada FSH sama LH. Ini tadi hipotalamus yang dibilang sama Hoirul ya.
betul sih FSH menghasilkan dihasilkan oleh hipotalamus, tapi secara tidak langsung ya. Hipotalamus nanti menghasilkan GnRH. GnRH itu akan dipicu karena kurangnya misalnya hormon estrogen sama progesteron ada di darah. Ya berarti ketika haid pertama ya. Haid pertama. Nah, ketika haid pertama dimulai, maka hormon progesteron kan sama estrogen berarti nggak ada ya atau sedikit. Nah, inilah nanti yang akan memicu GnRH yang ada di hipotalamus akan dikeluarkan. GnRH akan mempengaruhi FSH sama LH ya yang ada di kelenjar pituitari atau hipofisis anterior. Nanti dia ini akan dilepaskan ke darah menjadi lebih banyak. Fungsinya ada FSH menjadi supaya folikelnya jadi tambah besar ya. Kemudian LH menyebabkan ovulasi dan membantu korpus luteum untuk mensekresi progesteron sama estrogen. Ada relaksin juga ya. Ini ada fungsi-fungsinya ya. Estrogen itu berfungsi untuk memulai perkembangan dan mempertahankan reproduksi wanita ya dan menghasilkan ciri seks sekunder, misalnya payudara, bokongnya besar, dadanya kecil gitu ya, kulitnya mengkilat gitu. Kemudian dia meningkatkan anabolisme protein, kemudian menurunkan level kolesterol darah, kemudian menstimulasi proliferasi dari stratum basal selama menstruasi, kemudian kalau jumlahnya sedang, maka ini akan menghambat pelepasan GnRH, FSH sama LH ya. Kalau estrogen itu jumlahnya sedang hingga sedikit gitu ya. Kemudian inhibin itu untuk menghambat pelepasan FSH. Kapan FSH itu dihambat? Ketika ovum sudah dilepaskan. Ya, kenapa ya nggak boleh? FSH kan fungsinya untuk mematangkan sel telur ya, mematangkan sel telur, tapi kan belum selesai siklusnya, jadi nggak boleh dulu. Nanti dia setelah siklusnya selesai, baru FSH tinggi supaya folikel yang satunya itu bisa membesar lagi. Kemudian ada relaksin, hormon relaksin yang dihasilkan oleh korpus luteum ini berfungsi untuk menghambat kontraksi dari otot polos di endometrium ya. Supaya nanti kan kenapa dia tidak boleh kontraksi kalau nanti ada janin di situ, nanti dia kontraksi ya bisa keguguran kan. Makanya dia ada hormon relaksinnya ya. Kemudian ketika lahir ini akan meningkat hormon relaksinnya ya, supaya apa? Supaya jalan lahir itu terbuka ya, bagian pubik simfisis itu berdilatasi ya. Kemudian progesteron itu fungsinya untuk menstimulasi kelenjar endometrium yang ada di dinding rahim itu untuk mensekresikan glikogen dan lipid ya, yang akan memberikan nutrisi apabila ada ovum yang sudah dibuahi gitu. Dan dia berfungsi untuk mempertahankan penebalan dinding rahim. Nah, kalau dia jumlahnya tinggi, maka dia akan menghambat pelepasan GnRH, FSH sama LH ya. Jadi kalau dia jumlahnya tinggi, GnRH dihambat supaya FSH sama LH itu jumlahnya juga sedikit. Jadi ya wanita tuh emang ribet ya. Jadi siklus hormonnya itu naik turun dalam sebulan. Maka wajar kalau moodnya juga berubah-berubah dalam sebulan itu. Seperti itu ya. Nah, ini apa nih? Interaksi hormonnya sama aja ya tadi. Nah, ini kalian sebenarnya bisa baca. Nah, kita lanjut nih. Ini fertilisasi. Berapa menit lagi sih ini? Sisa 8 menit ya. Oke, saya jelaskan sedikit aja ya, karena ini menarik nih ya. Nah, kalau misalnya ovumnya ada tuh dilepaskan, ini ya, terjadi fertilisasi. Fertilisasi itu artinya penyatuan gamet pria dan wanita, yaitu berarti sperma dan ovum dia ketemu. Terjadi di bagian ampula atau setengah
sepertiga bagian atas dari tuba falopi, berarti bagian sini ya. Bagian di sini. Berarti bukan di sini ya, tapi di sini. Nah, jika tidak dibuahi, ovum akan disintegrasi dalam 12 sampai 24 jam. Nah, bahkan di literatur ini dia menyebutkan cuma sampai 24 jam aja. Nanti dia udah nggak bisa lagi tuh dibuahi kalau sudah lewat dari 24 jam, udah mati, udah metong dia, ya. Tapi ada beberapa juga yang menyebutkan dia bisa bertahan sampai 48 jam. Nah, ini kalian bisa lihat di sini adalah bagaimana berapa banyak sih sperma yang sampai di dalam ovum. Iya betul, di ovum. Ketika terjadi misalnya berhubungan seksual ya, berhubungan seksual itu nama lainnya koitus. Jadi saya pakainya koitus ya. Nah, ini apa ini? Ini adalah penis ya, ini penis, kemudian ini vagina. Ya, ini penis, ini vagina, kemudian dia akan mengeluarkan spermanya. Nah, berarti di sini ada 100%. Jadi, sperma yang dikeluarkan ketika ejakulasi pada saat koitus itu jumlahnya 100%. Berapa juta tuh? Ya, 180 juta sperma yang dideposit di situ. Dideposit berarti yang sering main judi slot tahu arti deposit. Deposit berarti disimpan di situ ya. Dia dideposit 180 juta sperma, bukan uang dia. Bukan chip, tapi uang. Buah. Tapi sperma 180 juta sperma jumlahnya yang ada di sini yang dilepaskan. Nah, nanti ternyata itu enggak semuanya dari 100% itu bisa masuk ke dalam serviks. Kenapa? Karena serviks itu lubangnya sempit dan banyak halangan rintangan. Ada mukus lah, ada otot-otot di situ yang menghalangi. Sehingga yang masuk itu cuma 3% doang. Nah, 3% dari 180 juta berapa tuh? 3 kali, inilah kali aja lah. Ini ada waktunya ya, waktunya 1 sampai 3 menit. Cuma 3% aja ya. 3 kali 18 berapa? Berapa dek? Sekitar 24, 18 tambah 18 itu 36 ditambah 36 tambah 18 berapa tuh? 40 berapa? 36 tambah 18 berapa Teo? Berapa? 36 tambah 18 54 ya? Ya, pokoknya sekitar. Jadi sekitar 54.000 doang kayaknya nih yang jumlah sel sperma yang bisa tembus di sini. Kemudian nanti akan mati sebagian di sini, gugur lagi di sini dia. Gugur di bagian serviks di kanal ini. Kenapa? Karena di sini banyak rintangan, ada mukus, ada otot yang menjepit dia, kemudian dia mati. Sisa berapa? Sisa 0,1. 0,1 dari 180 miliar itu kayaknya sisa 180 deh juta ya, 180 juta dari 0,1%, sekitar 180 doang kayaknya ya. Ya, itu ketika setelah 10 sampai 20 menit setelah ejakulasi. Nah, kemudian yang sampai di sini itu cuma 0,001. Kayaknya tinggal 18 aja. Ya, tinggal 18 aja yang ada di sini nih. Ya. Atau 180 ya. Entahlah ya, kalian kali aja. Intinya tuh dikit banget yang sampai di ovum. Gitu. Selebihnya ini 180 banding 1 doang yang berhasil. Nah, itulah kenapa sperma harus dihasilkan lebih banyak, karena ya ini rintangannya tuh banyak banget. Mulai dari vagina yang membuang banyak, kemudian di bagian serviks atau leher rahim, kemudian di sini ada yang salah jalur,
ovumnya di kanan, dia ke kiri misalnya ya, sinyalnya nggak nyampe, nah barulah terjadi pembuahan. Inilah proses terjadi pembuahan. Ini terjadi pembuahan. Ya, yang pertama ada corona radiata ya, ini corona radiata mengelilingi dari ovum, nanti dia akan ditembus. Setelah berhasil ditembus, nanti dia akan menabrakkan kepalanya. Bagian kepala di sperma itu ada namanya akrosom, itu ada enzim untuk menghancurkan dinding ovum ya. Dinding bukan dinding tapi membran di situ. Membran. Hingga akhirnya tembus ya. Nanti disinilah dimulai meiosis kedua. Meiosis kedua inilah yang akan dibuahi nih. Ini badan polar nggak dibuahi. Nah, ekornya ditinggal di luar. Makanya ada teori yang bilang kalau mitokondria dari ibu, dari kita nih yang mitokondria sel tubuh kita itu dari ibu. Kenapa? Karena nggak ada yang dari bapak. Dari bapak itu nggak bisa masuk. Karena di sini bagian mitokondria kan ada ekor nih. Nah, laki-laki cuma nyumbang ini aja. Nggak ada mitokondria yang dia sumbangkan. Ini ada prosesnya. Fertilization is the epic Kalian story ada of a kuliah single lagi sperm habis facing ini? incredible odds to unite Ada Ibu. and form a new human Online life. juga. It is the story Iya, of Siapa? Ibu Kiki, Bu. during sexual intercourse, about 300 million sperm enter the Kalau vagina. dia dibilang di sini 300. 300 Soon berarti afterward, millions of 300 them will juta. flow out of the vagina Betul kah? or die in its acidic Iya, environment. betul. However, many survive because of the protective elements provided in Jadi the dia fluids mati-mati ya surrounding them. berguguran. Ya makanya dia Next, harus the banyak sperm borongan pass dia. through the cervix, an opening into the Nah, uterus. ini cervix ini. Usually, it remains tightly closed, but here the Nah, cervix is dia open jadi to a few eggs si or cervix more itu dia eggs. ini ya The sperm swim through the sempit, cervical berotot, mucus, which is bermukus, thinned to a more berlendir, consistency pokoknya for rintangannya easier banyak. passage. Once inside the cervix, the sperm continues Nanti swimming dia toward banyak the juga nih yang uterus, mati di sini ya. though millions will die trying to make Tuh, it through the ini mucus. dia mati-mati nih Some teman-temannya nih. sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular Ini suaranya nyampe nggak ke kalian? assist the sperm on their journey to Nyampe, Bu. Oke. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Nah, apa ini? Oh, dia tubuh di dalam vagina, di dalam ini tuh dia punya sistem imun ya yang bisa memakan-makan si ini, si sperma. Now, only a few thousand remain. Few thousand berarti sisa ratusan ya. Tiny cilia push the Nah, egg ini di mana? uterus. Ini di oviduct. Ini siapa nih yang kuning-kuning? Itu adalah ovum. To reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and Ini die. kejebak lagi dia During di this sini nih. part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming Ya, harder jadi and dia faster sebenarnya to dia their punya sinyal destination. ya. Dia gerakannya dia melingkar. At long last, the sperm Nah, ini dia nih si ovum nih. Nah, si ovum ini juga banyak only a few pelindungnya. dozen of the original 300 million sperm remain. Ada bagian-bagiannya itu The namanya egg is zona covered with pellucida a ya. layer of Nanti cells dia called the corona radiata. nah, The ada sperm corona is pushed radiata through ya. these Corona layers radiata to the bagian outer luar. layer of the Corona egg, itu artinya zona pellucida. apa? Crown ya. When sperm reach Apa the sih zona crown isi? pellucida, they attach to Mahkotanya ya. specialized sperm receptors on the surface, Nah, kan di dalam ovum which itu triggers them dimulai to meiosis synthesize kedua. enzymes, enabling the sperm Jadi to burrow into the layer. Jadi setelah ini masuk, kepalanya masuk, maka Inside pintu the yang sperm, lain itu akan tertutup di ovumnya. filled space Ya. just outside the Nanti egg dia cell akan membrane. mengeluarkan sinyal ke seluruh The ovum first supaya to make contact yang lain itu nggak bisa lagi after bisa the journey and nggak against bisa membuahi. odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Nah, dia ini udah Within a few ter-attach. minutes, their outer membranes fuse,
and the egg pulls the sperm Sudah inside. melebur, kepalanya doang yang masuk ya. This event causes changes in the egg Nah, yang membrane lain that nggak boleh prevent lagi other masuk. sperm from attaching to Yang it. reseptornya udah ketutup. Next, the egg releases chemicals that push Nah, other ini sperm dia away from mengeluarkan the egg, sinyal kimia create an impenetrable supaya fertilization yang lain membrane. itu mati As the reaction dan spreads tidak bisa outward, the zone of menginikan, pellucida hardens, menempel trapping any sperm unlucky karena udah enough ada to yang climb berhasil. inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zone of pellucida. Nggak bisa lagi dia nempel karena udah terbentuk di Meanwhile, struktur yang tebal. inside the Nah, egg, sedangkan di dalam compact ovum male genetic nanti material spreads out. proses meiosis 2-nya akan berlangsung. A new membrane Ya. forms around the genetic material. Nah, ini creating tadi yang the saya bilang ini namanya nucleus. kromosom ya. Ini Inside, kromosom. the genetic material reforms into Yang 23 tadi chromosomes. jumlahnya ada The 46, female sisa genetic jadi material 23. awakens Meiosis 2 nanti dia from the memisahkan egg, lengan-lengannya karena tadi lengannya ada resulting in the female pronucleus, 4. which also Nah, contains 23 ini nah tadi chromosomes. meiosis kedua nih dimulai As nih. the male and female Nah, ini baru nih ovum nih ya. spike Ini baru ovum yang udah matang. Ovum yang udah matang ketemu sama materi genetik dari si sperma. Nah, inilah proses terjadinya fertilisasi. Nanti dia ketemu sama pasangannya ya. Yang nomor 1 sama nomor 1, nomor 2 sama nomor 2, X sama X atau Y ya. Dan terbentuklah zygote. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. Ya, jadi dia sudah And mulai now the jadi cilia, the kehidupannya fallopian jadi tube, gently sweeps the manusia. zygote toward the uterus, where he or she will implant Nah, an nanti embryo dia human turun body, growing and perlahan-perlahan maturing for the next 9 ke months until endometrium its birth. untuk diimplantasi atau nempel ya gitu. Oke. Nah, ini implantasinya ya. Jadi setelah terbentuk jadilah nanti ini nih ovumnya membelah ya jadi 2, 4. Kemudian jadi morula, blastula, barulah dia nempel di sini. Yang nempel di sini nanti akan membentuk apa? Plasenta ya. Plasenta. Nah, ini dia plasentanya. Plasenta untuk apa? Untuk ganti dari sistem pencernaan, pernapasan ini salah ketik ini ya. Ginjal bagi janin ya. Dan menghasilkan hormon HCG, estrogen dan progesteron. Makanya orang hamil itu dideteksi dengan hormon HCG-nya. Jadi test pack itu yang dideteksi adalah HCG. HCG ini akan mempertahankan corpus luteum. Supaya apa? Supaya siklusnya tidak dimulai lagi gitu. Ini namanya plasenta ya. Yang mana plasenta? Ini plasenta. Nah, kalau ini adalah umbilical cord atau tali pusar. Ini tali pusar, yang ini plasenta. Jadi jangan terbalik ya. Nah, nanti ada sawarnya di sini ya. Ada sawar atau jadi darah ibu dan janin itu enggak tercampur. Tapi ada pembuluh darah yang membatasinya. Nah, di mana pembuluh darahnya itu bertemu antara ibu dan janin? Di plasenta. Gitu. Ini adalah darahnya ibu nih yang warna merah nih. Nah, sedangkan yang berbentuk bunga-bunga ini adalah pembuluh darah dari plasenta nanti yang akan dihubungkan ke janin. Gitu. Ada vena sama arteri di situ. Nanti masuk. Untuk apa? Sebagai pengganti dari sistem pencernaan, ekskresi dan ginjal bagi janin. Jadi janin itu enggak beol, enggak pipis, enggak bernapas ya karena apa? Karena dia punya plasenta. Oke. Ada pertanyaan? Habis ya? Waduh, kayaknya Willy udah nyenyak banget tidurnya ini didongengkan sama ibu perjalanan kehidupan dia waktu dia masih gamet. Gimana, seru nggak hari ini? Jadi tahu asal-usulnya. Oke, ada pertanyaan atau sudahan aja? Udahan ya. Udah, Bu.
Soalnya mau ada kelas lagi, Bu. Oh iya, oke. Nanti saya minta izinkan sama Bu Kiki ya. Bu Kiki yang mana? Nur Reski. Bukan Bu Nureski, Bu. Ibu Oh, Kiki iya. yang Oke. umum. Oke. Oke, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf ya karena berlebih sedikit. Semoga hari ini pelajarannya bisa dipahami. Dan ini materi saya terakhir, nanti minggu depan dilanjutkan oleh Ibu Nurul Muhlisa ya. Jadi silahkan dihubungi. Oke, mohon maaf karena kita tidak bisa ketemu offline selama mata kuliah ini ya. Saya akhiri. Terima kasih sudah hadir. Semoga nyangkut dan bermanfaat bagi kehidupannya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya Livia.